بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kepada kita semua bangun ketika sahur tadi, kita makan dan minum dan siap-siap untuk subuh berjamaah ke masjid serta puasa kita hari ini. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan kita ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allahumma salli ala Muhammad, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah kita yang mengaku umatnya untuk membiasakan diri melafalkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengawali kajian kita pada subuh hari ini, kita nukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan ketika Rasul berkumpul dengan para sahabatnya, Rasul bersabda, "Hal adullukum ala ma yamhullahu al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Maukah kalian semua, kata Rasulullah, aku tunjukkan perbuatan yang apabila diamalkan perbuatan ini akan dapat menghapuskan kesalahan serta mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami apa itu perbuatan amal yang dapat menghapuskan kesalahan serta mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasul bersabda, faqala isbaghul wudu' 'alal makarih. Ini yang pertama, amal perbuatan kita yang insyaallah menggugurkan kesalahan serta mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan wudu' terutama pada waktu yang tidak disukai. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Amal kita menyempurnakan wudu' bisa menggugurkan kesalahan serta mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita perlu berhati-hati kaum muslimin yang berbahagia, karena rata-rata awak beraja beruduk waktu kecil. Ketika anak-anak dulu, ketika beraja di surau, di MDA, kadang bergelut-gelut ya kawan-kawan. Dan kadang-kadang guru kita tidak sempat memperhatikan wuduk kita masing-masing. Nah, ini perlu kembali sebagai kita ulangi kajian kita ini untuk menyempurnakan wuduk kita supaya sah ibadah yang kita lakukan, dan tentu mudah-mudahan dapat menggugurkan kesalahan serta mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kehati-hatian kita sebelum kita berwuduk, biasanya kita istinja. Untuk istinja ini perlu betul kita berhati-hati. Karena dalam sebuah kesempatan Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas melewati dua buah kuburan, dan Rasul mengetahui bahawa yang berkubur dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya ada dua. Satu, mendapat azab dari kubur karena tidak bersih ketika istinja, terutama ketika buang air kecil, tidak berasiah ketika mensucikannya. Dan yang kedua lagi, mendapat azab kubur karena hidupnya an-namimah, banyak sumpah palsu. Itu makanya jangan lupakan doa kepada Allah ketika kita salat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupakan doa yang satu ini agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita jangan sampai mengalami yang nama azab jahannam dan juga azab kubur. Bermohon kita kepada Allah jangan mengalami hal yang demikian. Maka perbanyaklah doa begini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak perlu buru-buru di kamar mandi. Sempurnakan keluarnya, sempurnakan sucinya, karena ini menyangkut ibadah-ibadah yang lain. Apakah salat, apakah tawaf, tidak sah kalau ada yang menempel najis di pakaian kita. Begitu juga ketika kita berwuduk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila anda bermaksud untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, kata Allah. Nah, di sinilah ulama membantu kita memahami mana dia wajah yang wajib kena air ketika kita berwuduk. Kita ambil satu penafsir ulama Syafi'iyah memberi batasan bahawa wajah yang wajib kena air ketika kita berwuduk kalau ke atas tempat tumbuh rambut yang di atas di dahi, tempat tumbuh rambut di dahi ini. Kalau orang sulah, Ustaz, kalau sulah tentu diambil yang wajar kan. Lah sikur rambut itu buah ya. Kalau itu ambillah yang wajarnya. Kemudian yang kedua, di bawahnya ada tulang dagu yang di bawah. Kiri kanannya kiri kanan telinganya. Ini batasan wajah yang wajib kena air ketika kita berwuduk. Kalau kurang dari itu, dikhawatirkan tidak sah wuduknya. Kalau wuduk tidak sah, ya semuanya tidak sah lagi, salatnya, tawafnya. Ketika basuh tangan sampai ke siku harus kena air. Ketika basuh kaki sampai mata kaki, hati-hati dengan tumit-tumit kita. Karena kata Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi orang-orang yang tidak basuh kaki sampai ke tumitnya ketika dia berwuduk. Ini perlu kehati-hatian kita kaum muslimin yang berbahagia untuk menyempurnakan wuduk kita. Di samping bisa menggugurkan kesalahan dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mari bersama-sama kembali kita sempurnakan wuduk kita. Bila mana mungkin ada kelalaian-kelalaian karena kebiasaan-kebiasaan, maka perlu kembali kita sempurnakan wuduk kita agar sempurna juga ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Ini dia ibadah kedua yang dapat menggugurkan kesalahan, mengangkat derajat di hadapan Allah. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Apalagi kita melangkah dalam berwuduk. Seseorang yang suci di rumahnya melangkah ke masjid, maka langkah kakinya dihitung sebagai kebaikan, menghapuskan kesalahan. Apakah langkah di waktu pergi atau langkah di waktu pulang. Itu apa maksudnya? Bahawa senantiasalah kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kita nukilkan. Ketika kita sampai di masjid, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Barangkali semua kita hafal doa ini, cumalah sabana-bana masuk masjid kadang-kadang acuk lupa mengamalkannya. Ini kata Rasulullah, apabila seorang di antara kamu masuk masjid, maka berdoalah, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wahai Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Apabila kamu keluar, maka berdoalah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wahai Allah, aku pinta kelebihan dan karuniamu. Ini adab kita masuk masjid.
yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali semua kita hafal doa ini, cuma ketika masuk masjid acuk lupa mengamalkannya. Niatkanlah mengamalkan doa ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apabila sampai di masjid jangan duduk dulu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila kamu masuk masjid, maka jangan duduk dulu sebelum 2 rakaat. Apapun situasinya, ini adab kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali oranglah berjamaah, anak doa salat tahiyatul masjid dia dong. Tetapi bagaimanapun situasinya, jangan duduk di masjid ketika sampai kecuali 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini adab kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali ada seorang sahabat yang masuk masjid. Dakhaltul masjidah wa Rasulullah sallallahu jalis baina dhahraini nas. Faqala fajalastu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka an tarka'a rak'ataini qabla an tajlis?" Qala faqultu ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julusun. Qala فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Jadi suatu kali ada seorang sahabat yang terlambat masuk masjid, langsung dia duduk. Karenanya cali Rasulullah duduk, yang lain juga duduk, langsung dia duduk. Rasul katakan, "Ma mana'aka an tarka'a rak'ataini?" Apa yang melarangmu sehingga kamu tidak 2 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum duduk. Maka berkata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, ya Rasul, aku melihatmu duduk, yang lain juga duduk, maka aku duduk," kata sahabat tadi. Kata Rasulullah, "Fa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Kata Rasulullah, apabila kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini adab kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun situasinya, ketika masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum 2 rakaat. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau awak pergi berjamaah, insya-Allah tak lupa tahiyatul masjid. Tapi kita lain di mana? Kadang-kadang situasi awak acuk menikahkan kemanakan anak-anak awak di masjid. Tapi kita tidak perlakukan adab di masjid. Kalau lah baniai awak menikahkan anak kemanakan awak ke masjid, ia di rumah berduduklah. Ketika sampai di masjid, bilang dulu, jangan duduk sebelum 2 rakaat solat, dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai begitu pentingnya tahiyatul masjid ini, kalau ada bapak-bapak yang terlambat Jumatnya, khatib lagi berkhutbah, jangan duduk dulu sebelum tetap 2 rakaat. Jadi kan begitu pentingnya ini. Sampai-sampai terlambat apa-apa kau Jumat ya, khatib lagi berkhutbah, tak boleh duduk sebelum 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini adab kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa memperbanyak langkah kaki ke masjid insya-Allah dapat menggugurkan kesalahan dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersama-sama senantiasa bercita-cita dan berniat bahwa kita setiap hari hadir ke masjid. Kalau idealnya kan 5 kali, tapi anda kata mungkin karena kesibukan duniawi belum sempat 5 kali berjamaah ke masjid, tapi pesankanlah di hati, agak sekali sehari tibu jualah di masjid dalam rangka berjamaah. Ataukah akan kita tunggu masanya, di palsu orang tiba di masjid lain, dia tandu di bawah orang lain, letak di muka sekali. Ini tak ada lagi gunanya. Sebelum datang masanya itu, maka mari bersama-sama kita perbanyak langkah kaki kita ke masjid. Mudah-mudahan nanti di akhirat kaki kita sebagai saksi di hadapan Allah bahwa kaki ini senantiasa melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka, berkata tangan-tangan mereka, kaki mereka sebagai saksi tentang apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan dengan seringnya kaki kita melangkah ke masjid sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kaki ini Allah anugerahkan kesehatan dilangkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa intizarus salah ba'da salah. Ini dia amal ketiga yang insya-Allah dapat menggugurkan kesalahan, mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menunggu waktu selesai salat. Artinya orang-orang yang mencocokkan kegiatannya, pekerjaannya agar jangan terlewatkan waktu salat. Orientasi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah memelihara kewajiban yang 5 waktu salatnya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Sementara kalau jadilah dulu Rasulullah bawa ke bumi ini 50 waktu, mungkin kafir kita semuanya. Hanya 5 waktu yang diwajibkan, maka mari bersama-sama kita usahakan yang terbaik untuk mengamalkannya dengan cara berjamaah dan di masjid tempatnya, sebagai usaha kita sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga hal ini menyempurnakan wuduk terutama pada waktu yang tidak disukai. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga, mencocokkan kegiatan kita agar jangan terlewatkan waktu salat. Yang 3 hal ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Imam Al-Munziri dalam hadisnya At-Targhib wa Tarhib menerangkan bahwa di antara makna ar-ribat adalah al-jihad fi sabilillah. Jadi kata Imam Al-Munziri, 3 hal ini menyempurnakan wuduk, memperbanyak langkah kaki ke masjid, mencocokkan kegiatan agar jangan terlewatkan waktu salat. Yang 3 hal ini nilainya sama dengan al-jihad fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu zaman Rasulullah, para sahabat berjihad dengan mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya. Dan kita alhamdulillah di negeri yang aman ini, dekat masjid dengan rumah kita, maka senantiasalah ini kita amalkan dalam rangka berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Buya Hamka pernah mengatakan dalam tafsir Al-Azharnya, melihat di kampung, di sebuah negeri, di sebuah kampung, apakah kuat agamanya atau tidak, maka lihatlah masjidnya. Apabila subuhnya berjamaah ramai, maka insya-Allah indikasi di negeri itu, di kampung itu masih tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini amal kita. Begitu sayangnya Allah dengan kita. 3 hal ini diibaratkan kata Imam Al-Munziri sama dengan berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan. Dengan cara begini, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Allah kumpulkan kita di dunia bersama orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan dengan cara begini kita ajak anggota keluarga kita untuk beramal yang 3 hal ini. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di surganya sebagai bukti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama bila mana sering bapak ibu lalai ketika masuk masjid berdoa yang diajarkan Rasulullah, maka mari bersama-sama kita ingatkan kembali. Begitu masuk masjid, jangan lupa berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan begitu keluar nanti, jangan lupa juga berdoa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita bersama dalam rangka saling mengingatkan dalam kebenaran menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.